Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan mata kuliah hukum adat dalam segi bahasan hukum adat ketatanegaraan. Kita langsung masuk kepada pembahasan awal yaitu pengertian. Hukum adat ketatanegaraan adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang susunan masyarakat adat atau desa, alat-alat perlengkapan atau perangkat desa, susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota, perlengkapan desa, majelis kerapatan desa, majelis kerapatan adat desa, dan harta kekayaan desa. Nah, itu adalah dari segi pengertian. Kemudian yang apa saja sih yang termasuk di dalam jenis hukum adat? Yang pertama itu ada dalam segi bentuk desa. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang dimaksudkan dengan istilah desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Nah, sedangkan dalam istilah dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Seperti itu. Perbedaannya apa saja sih? Dalam segi perbedaan bentuk desa di seluruh Indonesia itu, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama itu dari segi wilayah yang ditempati penduduk, kemudian yang keduanya susunan masyarakat hukum adat, dan yang ketiga sistem pemerintahan adat dan nama jabatan pemerintahan adat yang berbeda-beda dan penguasa harta kekayaan desa yang berbeda. Dalam poin pertama itu dijelaskan bahwa wilayah yang ditempati penduduk berarti ada wilayah yang sempit ditempati penduduk yang padat dan ada wilayah yang luas ditempati penduduk yang jarang. Kemudian pengertian dari poin yang kedua itu adalah ada masyarakat adat atau desa yang susunannya berdasarkan ikatan ketatanegaraan atau teritorial, ada yang susunannya berdasarkan ikatan kekerabatan atau genealogis, dan atau berdasarkan ikatan adat keagamaan. Seperti itu. Untuk poin yang ketiga itu tidak ada penjabarannya ya. Nah, ini masih yang termasuk dalam jenis hukum adat tadi. Yang sekarang itu dari segi poin yang keduanya, yaitu susunan masyarakat desa. Susunan masyarakat desa dipengaruhi oleh latar belakang sejarah terjadinya desa dan harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh keluarga atau kerabat tertentu, sehingga menimbulkan kebangsawanan desa. Sebagai contohnya di kalangan masyarakat Jawa, yang kehidupan keluarga desaannya berdasarkan ikatan teritorial semata-mata, maka susunan kemasyarakatannya dibedakan tingkat sosial ekonominya menurut harta kekayaan yang dimiliki setiap keluarga, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, pemerintahan desa. Nah, ini ada beberapa poin nih, ada 3 poin. Terdiri dari yang pertama itu, kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang dipilih oleh penduduk desa untuk memimpin wilayah desa tersebut. Kemudian poin yang kedua ada lembaga musyawarah desa atau LMD yang anggotanya terdiri dari kepala desa sebagai ketua karena jabatannya dan anggota-anggota lainnya yang terdiri dari para kepala dusun. Kemudian pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa serta pemuka masyarakat desa yang bersangkutan. Dan yang terakhir poin yang ketiga itu adalah sekretaris desa terdiri dari sekretaris desa dan kepala urusan, seperti itu. Nah, kemudian poin yang keempatnya itu ada harta kekayaan desa. Harta kekayaan desa adalah sumber pendapatan kekayaan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Harta kekayaan desa menurut hukum adat yang di berbagai daerah masih dianggap berlaku menurut hukum adat setempat, yaitu berupa tanah hak ulayat, tanah desa, dan tanah bangunan desa dan lainnya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, mungkin itu saja untuk pemaparan presentasinya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf.
karena insya Allah masih dalam tahap pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Apabila ada yang bisa saya jawab maka akan saya jawab. Kalau misalkan belum ada yang bisa saya jawab maka mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Bapak dosen langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.